Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam seri pelajaran ini. Kita akan lanjut pelajaran kita. Di bagian pertama, kita belajar mengapa Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden setelah mereka berdosa. Adam dan Hawa dikeluarkan karena mereka melanggar hukum Tuhan. Upah dosa adalah kematian kekal. Jikalau mereka diizinkan untuk tinggal di Taman Eden, mereka akan makan buah pohon kehidupan, sehingga mereka akan menjadi orang berdosa yang tidak bisa mati atau immortal sinners. Sementara upah dosa adalah kematian kekal, bukan kehidupan kekal di dalam dosa. Dan karena buah pohon kehidupan ada kuasanya untuk membuat orang yang memakannya tetap hidup, itulah sebabnya Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari Taman Eden, dan tentu saja mereka akan mati di luar Taman Eden. Di Kejadian 5 ayat 5 kita baca, Adam mati pada usia 930 tahun. Kematian Adam adalah akibat dari dia tidak makan buah pohon kehidupan, karena dia melanggar hukum Tuhan. Pertanyaannya, apakah kematian Adam kematian kekal? Kita semua tahu bahwa upah dosa adalah kematian kekal, dan Adam berdosa, dan mustahil untuk Tuhan berbohong. Dia makan buah yang dilarang untuk dimakan, artinya Adam dan Hawa pilih kematian kekal. Jadi, sekali lagi, apakah kematian Adam adalah kematian kekal? Di saat munculnya dosa, dan upah dosa adalah kematian kekal, di saat itu juga ada juru selamat. Arti juru selamat bukan artinya hanya menyelamatkan dari upah dosa, yang adalah kematian kekal, tapi dari upah dosa dan dari dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Juru selamat artinya menyelamatkan manusia berdosa dari kematian kekalnya dan dari pelanggarannya, yaitu dosa. Untuk selamat ialah untuk tidak berdosa lagi. Namun, untuk tidak berdosa lagi atau untuk tidak berbuat dosa lagi, dia perlu untuk hidup. Itulah sebabnya mengapa di saat munculnya dosa, di saat itu juga Tuhan Yesus menggantikan kematian Adam dan Hawa dan membuat available kuasanya agar mereka tidak berdosa lagi. Walaupun kematian anak bapa yang menggantikan kematian kita, matinya 4000 tahun kemudian, namun kuasanya untuk mencegah kebinasan kekal sudah ada sejak Adam dan Hawa berdosa. Dan kuasanya untuk menyelamatkan sama. Apanya yang sama? Kekuatannya di Taman Eden dengan kematiannya di kayu salib, kuasanya sama. Walaupun kematiannya terjadinya 4000 tahun kemudian. Itu sebabnya Adam dan Hawa sudah bisa diselamatkan dari kematian kekal dan dari ketidakmampuan mereka untuk menurut hukum Tuhan di saat mereka berdosa. Artinya, kuasa kayu salib adalah kuasa yang sudah ada di saat Adam dan Hawa berdosa. Kita lihat kebenaran ini di buku Wahyu 13 ayat 8. Tuhan Yesus adalah domba yang sudah disembelih di saat Adam dan Hawa memilih untuk melanggar. Adam dan Hawa setelah diciptakan diberikan kesempatan atau probation untuk memilih kehidupan kekal jikalau mereka menurut hukum Tuhan. Dan dengan mereka melanggar, mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal. Karena buah yang perpetuate life tidak bisa dimakan lagi di saat mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Kita tahu untuk mereka tetap hidup, mereka perlu untuk tetap makan buah itu. Adam dan Hawa memilih kematian kekal waktu mereka memilih untuk makan buah yang dilarang untuk dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Anak bapa di saat Adam dan Hawa berdosa menjadi pengganti kematian kekal mereka, dan juga memberikan kesempatan kedua atau second probation untuk mereka menurut hukum Tuhan
dan untuk menurut hukum Tuhan adalah untuk menerima kehidupan kekal. Artinya, di saat Adam dan Hawa berdosa, Kristus memberikan kesempatan bagi setiap manusia di dalam second probation ini untuk menurut dan menerima kehidupan kekal. Bedanya, sekarang mereka berada di luar pintu gerbang Taman Eden. Jadi pertanyaannya, apa penggantinya pohon kehidupan yang memberikan pengharapan kehidupan kekal bagi Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya di luar Taman Eden? Jangan lupa bahwa kehidupan kekal hanya dapat diperoleh jika kita menurut setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Pengharapan untuk memperoleh kehidupan kekal mereka di luar Taman Eden, sebelum kayu salib, kita bisa lihat dan mengerti waktu kita mempelajari korban yang dipersembahkan Abel. Tuhan menerima korbannya Abel karena dia mempersembahkan korban persembahan yang adalah lambang atau bayang-bayang daripada rencana keselamatan, yang adalah satu-satunya pengharapan keselamatan manusia. Dengan Abel menurut instruksi yang diberikan kepadanya, dia mengungkapkan imannya kepada juru selamatnya dalam mempersembahkan kematian domba yang adalah lambang kematian Kristus nanti di kayu salib. Kematian Kristus adalah jaminan keselamatan kita yang hanya dapat diperoleh jikalau kita menurut perintahnya. Abel menurut, sementara Kain melanggar. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Kristus yang mengundang kita semua untuk memandang kepada dombanya Tuhan yang menyingkirkan dosa kita. Untuk mengambil dosa kita ialah untuk menggantikan kematian kekal kita dan memberikan kuasa untuk tidak berdosa lagi. Itulah yang kita lihat waktu kita lihat dombanya Tuhan yang sebelum kematian Kristus di kayu salib sudah bisa dilihat oleh Adam dan Hawa dan Abel melalui korban-korban yang mereka persembahkan. Artinya pengharapan kehidupan kekal yang menggantikan buah pohon kehidupan adalah kayu salibnya Kristus. Untuk memandang Kristus melalui the ceremonial law ialah untuk memandang kematiannya yang menggantikan kematian kita, dan juga untuk memandang kehidupan kekal kita di kayu salib. Lambang kehidupan kekal yang perlu dilihat melalui korban binatang jangan disamakan dengan kematian domba yang berakhir di kayu salib. Tentu saja mereka tidak bisa melihat Kristus di kayu salib tanpa kematian domba. Namun kehidupan kekal bukan kematian binatang domba. Itulah sebabnya Bapa dan anaknya merencanakan rencana keselamatan dengan mengikut sertakan the ceremonial law sebelum kayu salib, agar mereka dapat memandang Kristus di kayu salib sebelum kematiannya di tahun 31 AD. Sehingga yang disingkirkan dan dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law, bukan lambang atau bayang-bayang yang menunjukkan kepada kematiannya di kayu salib, yang adalah pengharapan kehidupan kekal kita. Dan bayang-bayangnya setelah kayu salib tentu saja bukan kematian binatang lagi, karena binatangnya sudah digantikan oleh Kristus, the Lamb of God. Jadi, apa bayang-bayang kehidupan kekal yang menggantikan kematian domba? Sehingga waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita masih bisa lihat kematiannya yang adalah pengharapan kehidupan kekal kita tanpa kematian domba. Bayang-bayang yang menggantikan bayang-bayang kehidupan kekal sebelum kayu salib adalah bayang-bayang kehidupan kekal dalam bentuk meat and drink. Setiap kali murid-muridnya yang hidupnya setelah kayu salib meat dengan drink, mereka memandang Kristus di kayu salib yang adalah kematian kekal kita dan pengharapan kehidupan kekal kita. Bedanya sekarang kita tidak perlu melihatnya melalui kematian domba lagi. Tuhan Yesus katakan, waktu kamu meat dengan drink, lakukanlah sebagai peringatan akan apa yang aku sudah lakukan di kayu salib. Sebelum kayu salib, mereka memandang Kristus melalui korban binatang. Dan setelah kayu salib, kita memandang Kristus bukan melalui korban binatang lagi, tetapi melalui meat dengan drink yang adalah lambang kehidupan kekal kita. Untuk meat dan drink sama dengan makan buah pohon kehidupan.
yang kedua-duanya melambangkan Kristus, sumber kehidupan dan immortality kita. Bedanya, walaupun kita dapat memperoleh kehidupan kekal melalui meat dengan drink, tapi kita masih bisa mati setelah meat dengan drink. Tetapi Kristus akan bangkitkan nanti dan merubah tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang immortal, atau tubuh yang tidak bisa mati lagi. Sementara waktu Adam makan buah pohon kehidupan, buah itu membuat Adam tidak bisa mati. Dan itulah sebabnya dia dikeluarkan dari Taman Eden setelah dia berdosa. Sebagaimana Abel menurut perintah Tuhan dengan mempersembahkan korban binatang yang menunjuk kepada Kristus di kayu salib, kita juga perlu menurut perintah Tuhan dengan meat dan drink yang juga menunjuk kepada Kristus di kayu salib sebagai pengganti kematian kekal kita dan pengharapan kehidupan kekal kita juga. Kain membunuh Abel, saudaranya sendiri, karena Kain menolak dan tidak mau menurut cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dengan mempersembahkan korban yang adalah lambang kematian anak Bapa sebagai pengganti kematian kita dan kuasa penurutan yang kita butuhkan agar kita tidak bisa berdosa lagi. Semua ini ditolak Kain. Setiap kali binatang dikorbankan, itulah yang seharusnya dilihat sebagai pengharapan kehidupan kekal mereka yang hidup sebelum kayu salib. Cara Tuhan menyelamatkan orang berdosa yang hidup sebelum kematian anaknya di kayu salib adalah melalui the ceremonial law, yaitu korban persembahan yang menunjuk kepada kayu salibnya Kristus. Fungsinya ialah agar Adam dan Hawa dan keturunannya dapat diselamatkan dengan mereka melihat Kristus, korban yang Bapa persiapkan sebagai pengganti kematian kekal mereka melalui korban binatang yang dipersembahkan sebagaimana yang dipersembahkan oleh Abel. Adam melihat pengharapan kehidupan kekalnya waktu dia mempersembahkan korban binatang. Dia mengerti bahwa dengan membunuh binatang, dia sebenarnya sedang menyalibkan anak Bapa. Injil yang artinya adalah kabar baik, untuk pertama kalinya dikabarkan kepada Adam di Taman Eden. Terang Injil ini menerangi kegelapan masa depan Adam yang seharusnya mati tanpa pengharapan. Sehingga Adam diselamatkan karena dia bisa melihat kuasa kayu salib di dalam korban persembahan yang dia persembahkan. Banyak orang-orang Yahudi seperti Kain dibutakan mata mereka, sehingga yang mereka perlu lihat yaitu pengharapan kuasa yang sanggup menyelamatkan, yang bisa dilihat di kayu salib tertutup bagi mereka. Sehingga yang mereka bisa lihat hanyalah kematian domba. Sementara Adam diselamatkan karena dia melihat dan mengerti apa yang dia perlu lihat, yaitu kehidupan kekal melalui kematian domba. Rasul Paulus menulis bahwa setan telah membutakan mata mereka. Seandainya mereka bisa melihat, dan yang dilihatlah terang Injil Kristus yang menerangi Adam, terang itu pun akan menerangi mereka juga. Kuasa Injil yang sanggup menyelamatkan tersembunyi bagi mereka yang hilang. Kain dan Abel adalah lambang dua kelompok yang selalu akan ada di dunia ini sampai akhir zaman. Perbedaan pengertian antara Kain dan Abel masih berlaku sampai hari ini. Perbedaan antara Kain dan Abel perlu dengan teliti dan tekun dipelajari, karena hal ini akan menentukan keselamatan atau kebinasaan kekal kita. Sebagaimana Musa menutupi wajahnya karena umat Israel tidak sanggup untuk menatapnya, demikian juga di akhir zaman ini, banyak matanya masih dibutakan di waktu mereka membaca tulisan-tulisan Musa. Mereka tidak bisa melihat bahwa yang disingkirkan hanya the ceremonial law. Dan karena kayu salib bisa dilihatnya melalui the ceremonial law, dan the ceremonial law-nya disingkirkan, itulah sebabnya unsur kehidupan kekalnya dari ceremonial law digantikan dengan bayang-bayang kehidupan kekal, yaitu meat and drink. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa meat dan drink sudah dipakukan ke kayu salib. Mereka tidak mengerti dan tidak bisa melihat
bahwa meat dengan drink adalah bayang-bayang kehidupan kekal yang menggantikan the ceremonial law. Dengan berkata meat dengan drink sudah dipakukan, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah memakukan the moral law, yaitu 10 hukum ke kayu salib. Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip moral keagamaan yang fungsinya untuk menuntun kehidupan kerohanian umat Israel. Prinsip-prinsip ini namanya statutes, yang diberikan dengan tujuan untuk menjaga 10 hukum agar tidak dilanggar. Artinya, statutes ini diberikan agar umat Tuhan tidak berdosa. Statutes ini bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib dan akan berlaku untuk selama-lamanya. Statutes ini diberikan untuk menjelaskan dan mendefinisikan 10 hukum agar umat Tuhan tidak melanggar dan berdosa. Untuk tidak melanggar 10 hukum ialah untuk menurut dan memperoleh kehidupan kekal. Seandainya Adam dan Hawa tidak melanggar hukum Tuhan, mereka akan tetap makan buah pohon kehidupan, yang adalah bayang-bayang Kristus, sumber kehidupan kekal dan immortality. Karena mereka melanggar, mereka sekarang di luar Taman Eden dan diberikan kesempatan kedua untuk menurut. Kehidupan kekal bagi mereka sekarang dapat diperoleh dengan mempersembahkan korban binatang yang menunjuk kepada Kristus di kayu salib. Setelah kematian Tuhan Yesus, kehidupan kekal dapat diperoleh dengan kita meat and drink, yang adalah bayang-bayang Kristus yang menunjuk kepada Kristus di kayu salib. Kayu salib adalah pusat keselamatan manusia. Kematian kekal kita dibayar, dan kehidupan kekal kita diberikan bagi siapa saja yang mau menerimanya dengan percaya dan menurut semua perintah Tuhan. Karena begitu besar kasih Bapa terhadap manusia berdosa, oleh sebab itu diberikan satu-satu anaknya yang dibegotten untuk menjadi pengganti kematian kita dan memberikan kehidupan kekal. Pemberian ini dapat dimengerti dan dilihat di kayu salib. Waktu kehidupan kita sangat singkat. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diperoleh melalui kehidupan dan kematian anak Bapa. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bapalah yang akan menambahkan semua kebutuhan kehidupan kita di dunia ini. Di bagian ketiga, kita akan belajar untuk melihat betapa pentingnya untuk mengerti statutes yang banyak orang karena mereka tidak mengerti pakukan ke kayu salib. Dengan memakukan the feast of the Lord, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya memakukan the statutes yang fungsinya untuk menjelaskan dan mendefinisikan arti spiritualnya 10 hukum agar kita tidak berdosa. Sampai kita bertemu lagi di dalam pelajaran ketiga nanti. To God be the glory.